Yo halo para debugger semua yang lagi galau, yang gabut, yang mager, dan yang sok sibuk. Balik lagi di channel kesayangan debugger semua. Tentunya di channel Bogasel. Terima kasih buat semuanya yang udah mau mampir di channel ini. Dan tentunya kali ini saya akan memberikan alur cerita film yang pastinya akan menghibur debugger semua. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film bertema bencana alam yang dirilis tahun 1997 berjudul Dante's Peak. Ya, film ini memang sudah lama, bahkan mungkin para debuggers masih belum pada lahir ketika pertama kali film ini dirilis. Film ini menceritakan sebuah bencana alam gunung meletus yang terjadi di sebuah kota bernama Dante's Peak. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja pasang headset, miringkan HP, siapkan kopi, jangan lupa nyebat, dan gas lur. Adegan memperlihatkan seorang ahli vulkanologi bernama Dr. Harry Dalton yang tengah dihubungi atasannya untuk segera datang ke kantor. Dr. Harry ini sendiri bekerja pada sebuah lembaga survei geologi Amerika Serikat. Sesampainya di kantor, bosnya Dr. Harry yang bernama Paul ini langsung memintanya untuk mengecek aktivitas Gunung St. Helens, serta memerintahkannya untuk bertemu dengan wali kota Dante's Peak. Dante's Peak sendiri adalah sebuah kota kecil yang terletak di kaki Gunung St. Helens. Sesampainya di Dante's Peak, Dr. Harry langsung menyewa hotel untuk tempat beristirahat. Ternyata di Dante's Peak sedang mengadakan pesta perayaan, di mana kota ini dinobatkan sebagai kota terbaik nomor 2 di Amerika Serikat. Singkat cerita, Dr. Harry langsung menemui wali kota Dante's Peak yang bernama Rachel Wando. Wali kota Rachel yang sudah mengetahui kedatangan Dr. Harry juga langsung mengajaknya untuk mengelilingi kota Dante's Peak, serta mengajak putrinya yang bernama Lauren. Tetapi sebelumnya ia juga menjemput putranya yang bernama Graham yang tengah bermain di bekas tambang di kota itu. Sementara itu, adegan memperlihatkan sepasang kekasih yang tengah berendam di kolam air panas. Ternyata tingkat keasaman air di kolam itu meningkat dan membuat suhu air terus naik, sehingga menewaskan sepasang kekasih itu. Adegan berlanjut ke Dr. Harry yang diajak wali kota Rachel untuk menemui mantan mertuanya yang tinggal di lereng gunung bernama Ruth. Sekaligus ia mulai melihat keadaan Gunung St. Helens lebih dekat, serta mengambil sampel air danau untuk ia teliti. Dr. Harry juga mengkhawatirkan aktivitas di Gunung St. Helens, seperti tanda-tanda pohon di gunung yang mati tanpa penyebab. Namun itu hanya perasaannya saja. Bersama Ruth, mereka kemudian menuju ke kolam air panas di gunung itu. Dr. Harry yang melihat keanehan di dalam kolam, kemudian bergegas menarik Graham yang akan segera melompat untuk berenang. Dan benar saja, si Lauren berteriak histeris karena ia melihat sepasang kekasih yang tewas di kolam tersebut pada adegan sebelumnya. Dr. Harry yang sudah mendapatkan bukti bahwa gunung ini mulai mengalami peningkatan aktivitas, kemudian ia menghubungi Paul atasannya agar ia segera datang bersama rekan kerjanya untuk membantunya dalam meneliti kemungkinan terjadinya erupsi di Gunung St. Helens ini. Dr. Harry juga meminta wali kota Rachel untuk segera rapat dengan Dewan Kota agar ia segera mengagendakan rencana mengevakuasi para warga Dante's Peak, karena menurutnya gunung ini akan segera meletus, tapi ia masih ragu karena belum cukup banyak bukti. Sementara itu, rekan kerja Dr. Harry telah sampai di Dante's Peak, termasuk si Paul, bosnya. Paul yang mengetahui kalau Dr. Harry telah meminta Dewan Kota untuk mengevakuasi para warga langsung marah
karena menurutnya gunung itu perlu diteliti lebih lanjut lagi. Sedangkan dirinya mengirim Dr. Harry ke Dante's Peak hanya untuk meneliti, bukan untuk mengambil keputusan semaunya sendiri. Si Paul pun langsung menenangkan para anggota dewan dan meyakinkan mereka kalau Gunung St. Helen ini belum waktunya meletus, dan rencana untuk mengevakuasi para warga lebih baik dibatalkan. Serta ia meminta Dewan Kota untuk mempertimbangkan faktor ekonomi apabila mereka terburu-buru mengevakuasi para warganya. Paul pun meminta waktu untuk meneliti lebih lanjut gunung tersebut menggunakan alat yang lebih canggih, dan akan menginformasikan kepada Dewan Kota tentang hasil penelitian yang mereka dapat. Dr. Harry yang melihat keputusan bosnya pun langsung marah, karena ia sudah sangat yakin kalau gunung ini akan segera meletus. Dr. Harry memilih untuk menenangkan pikirannya di sebuah bar, dan kemudian ia didatangi oleh bosnya. Dirinya pun meminta kepada bosnya untuk kembali ikut meneliti aktivitas di gunung tersebut. Di hari berikutnya, Dr. Harry ditemani Terry dan Stan memulai misinya dengan memasang alat pendeteksi getaran di titik yang sudah ditentukan. Dirinya bersama Terry juga terus mengamati visual puncak gunung ini menggunakan helikopter, namun masih tak mendapatkan tanda-tanda yang signifikan. Di malam hari, Dr. Harry menemui wali kota Rahel untuk meminta maaf karena telah mengambil keputusan yang terburu-buru. Di adegan ini diketahui kalau wali kota Rahel sebenarnya adalah seorang janda yang ditinggal mantan suaminya yang tak bertanggung jawab. Di hari berikutnya, Dr. Harry dan rekan-rekannya juga menyiapkan robot yang diciptakan oleh Terry untuk meneliti aktivitas di kawah Gunung St. Helen. Namun sayangnya terdapat komponen yang rusak dan Terry memilih melepaskannya. Tak lupa, wali kota Rahel juga mengunjungi mereka untuk memberikan kopi sekaligus mengecek kegiatan penelitian itu. Dr. Harry dan Terry kemudian mulai menjalankan misi untuk mengecek keadaan di dalam kawah gunung tersebut menggunakan robot. Namun sayangnya robot itu kembali mengalami kerusakan. Terpaksa Terry pun memilih turun untuk memperbaiki robot ciptaannya. Dari ruang pemantauan, Nancy mendapati peningkatan aktivitas gempa vulkanik di Gunung St. Helen ini, dan Paul pun segera menghubungi Dr. Harry untuk berhati-hati. Namun sayangnya sudah terlambat. Gempa itu meruntuhkan bebatuan dan merusak robot serta membuat Terry patah kaki. Tapi beruntung ia masih bisa selamat. Dr. Harry pun segera menghubungi Paul untuk segera mengirim bantuan. Dengan helikopter, akhirnya Terry berhasil diselamatkan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Tim penelitian ini pun kembali berkumpul untuk mendiskusikan apa yang harus segera mereka lakukan. Namun sayangnya, Dr. Harry tak bisa berbuat banyak, karena dari hasil penelitian yang mereka dapat, gunung ini masih dikategorikan wajar dan belum menunjukkan ciri-ciri akan meletus. Paul yang bertindak sebagai kepala penelitian akhirnya memutuskan untuk mengakhiri penelitian dan pergi meninggalkan kota Dante's Peak keesokan harinya. Dr. Harry dan rekan-rekannya pun kemudian memilih menikmati malam terakhirnya di kota Dante's Peak bersama wali kota Rahel di sebuah bar. Karena sudah larut malam, wali kota Rahel pun berpamitan untuk segera pulang ke rumah, dan dirinya juga diantar oleh Dr. Harry. Setibanya di rumah, mereka langsung bermesraan, tapi momen itu diganggu oleh Lauren yang terbangun karena haus. Wali kota Rahel yang tak mau kebersamaannya dengan Dr. Harry terganggu, ia langsung mengambil segelas air dari kran. Tapi justru air itu sangat keruh. Dr. Harry yang melihat keanehan air itu segera meminta wali kota Rahel untuk melihat penampungan air bagi warga kota. Setibanya di sana, Dr. Harry langsung mengecek penampungan air tersebut, dan benar saja, air itu sudah bercampur dengan sulfur dioksida yang menandakan gunung itu akan segera meletus. Dr. Harry pun bergegas menemui Paul dan meyakinkannya bahwa apa yang selama ini ia katakan akan segera terbukti. Begitu juga dengan meningkatnya aktivitas dilihat dari data alat pengukur yang sebelumnya mereka pasang.
Paul yang sebelumnya mengabaikan peringatan evakuasi lebih awal, langsung terburu-buru meminta bantuan nasional. Termasuk meminta wali kota Rahel agar segera mengumpulkan penduduk di sebuah aula sekolah mengenai evakuasi di Dante's Peak. Tak lupa, wali kota Rahel juga menghubungi mantan mertuanya, yaitu Nenek Ruth, untuk segera melakukan evakuasi. Namun sayangnya ia menolak untuk turun dari gunung tersebut. Akhirnya penduduk kota Dante's Peak pun berkumpul di sebuah aula sekolah. Mereka dikumpulkan untuk diberi informasi mengenai evakuasi akibat meningkatnya aktivitas di gunung tersebut. Namun sayangnya belum banyak informasi yang diberikan. Gunung St. Helens ini mulai meletus dan menyebabkan gempa, sehingga para penduduk panik dan mulai berdesakan untuk keluar dari dalam gedung. Melihat kepanikan yang sudah tak dapat diatasi, Dr. Harry dan wali kota Rahel segera keluar gedung. Akibat gempa vulkanik yang terus terjadi juga mengakibatkan kerusakan di kota tersebut. Kepanikan juga terlihat dari tim peneliti yang mengawasi Gunung St. Helens ini. Sebelum bergabung dengan timnya, Dr. Harry bersama wali kota Rahel akan menjemput terlebih dahulu kedua anak wali kota Rahel yang masih ada di dalam rumah. Suasana di kota Dante's Peak juga semakin kacau karena semua penduduk saling berebut untuk segera keluar dari kota tersebut. Kebakaran juga terjadi di mana-mana karena disebabkan banyaknya gedung yang roboh akibat dari gempa vulkanik Gunung St. Helens ini. Dr. Harry dan Rahel akhirnya sampai di rumahnya. Namun ketika di dalam rumah, yang ia dapati hanya sebuah catatan yang ditinggalkan kedua anaknya, bahwa mereka berniat menjemput neneknya yang masih terjebak di atas gunung. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menyusul ke atas gunung. Meskipun mereka harus menghadapi tebalnya abu vulkanik yang terus keluar dari dalam gunung. Rintangan demi rintangan terus mereka hadapi, hingga akhirnya Rahel bertemu dengan kedua anaknya serta Nenek Ruth. Tak berselang lama, lava panas keluar dan mengalir tepat ke arah mereka, dan seketika menghancurkan rumah serta mobil yang sebelumnya mereka tumpangi. Tanpa pilihan lain, mereka pun menggunakan perahu untuk segera menghindar dari aliran lava panas itu. Namun karena suhu air dan tingkat keasaman di danau itu yang sangat kuat, sehingga mengakibatkan logam perahu yang mereka tumpangi terus meleleh. Dengan jarak yang semakin dekat dengan tepi, Nenek Ruth membuat keputusan yang sangat nekat. Ia turun dari perahu dan menariknya sampai ke tepi, dan ia pun harus menderita luka bakar yang sangat serius. Ketika pagi datang, bantuan dari tentara nasional pun datang untuk mengevakuasi penduduk yang tersisa, termasuk tim peneliti yang sedang menunggu kedatangan Dr. Harry serta wali kota Rahel. Sementara Nenek Ruth yang sudah tak sanggup meneruskan perjalanan akhirnya meninggal. Di lain sisi, suhu yang terus meningkat membuat lapisan es dan salju di atas gunung menjadi cair dan menyebabkan banjir bandang. Tim penyelamat yang tersisa bersama tim peneliti harus bersusah payah menerobos jembatan yang dihantam banjir bandang beserta puing-puing. Sial bagi Paul yang paling belakang. Mobilnya tak dapat melewati jembatan yang mulai terbawa arus banjir dan membuatnya harus tewas. Sementara Dr. Harry yang masih berjuang untuk menuruni lereng gunung harus dihadapi dengan aliran lava panas tepat di depannya. Dengan mengambil resiko, ia pun nekat melewati aliran lava itu dengan mobil yang sebelumnya ia dapatkan. Meski sedikit terkendala, ia pun berhasil selamat dari panasnya lava tersebut. Akhirnya Dr. Harry sampai di pusat kota Dante's Peak. Namun ia tak dapat menemukan keberadaan tim penyelamat serta rekan-rekan tim penelitiannya. Dirinya juga mendapati satu-satunya jembatan di kota itu telah runtuh. Sebelum pergi mencari jalan keluar dari kota tersebut, Dr. Harry menyempatkan mengambil alat pelacak sinyal yang ditinggalkan oleh Terry. Dirinya juga melihat kalau gunung ini akan segera kembali meletus. Dan benar saja, belum sempat mereka menyelamatkan diri,
Gunung itu langsung meletus dan mengeluarkan awan panas yang kemudian turun dengan sangat cepat dan menghancurkan apa saja yang dilaluinya. Sementara tim peneliti yang sudah sampai di zona aman hanya dapat melihat dahsyatnya letusan gunung tersebut. Dengan semangat yang masih tersisa, Dr. Harry terus memacu mobilnya menghindari kejaran awan panas. Dan sampai pada akhirnya ia memutuskan untuk masuk ke dalam terowongan bekas tambang yang berada tak jauh dari kota tersebut. Mereka pun dapat selamat dan berlindung di dalam terowongan itu. Dr. Harry yang meninggalkan alat pemancar sinyal di dalam mobil memutuskan kembali untuk mengambilnya. Namun sayangnya ia harus terjebak di dalam mobil karena terowongan itu runtuh. Beruntung baginya, alat itu dapat berfungsi setelah ia menendangnya. Selang beberapa hari, Terry akhirnya menyadari kalau alat pemancar sinyalnya telah berfungsi. Dan segera misi penyelamatan Dr. Harry langsung dilaksanakan. Dirinya pun berhasil selamat meski dengan beberapa luka di sekujur tubuhnya. Begitu juga dengan wali kota Rachel dan kedua anaknya yang berhasil diselamatkan dari dalam terowongan bekas tambang itu. Mereka pun diangkut menggunakan helikopter untuk segera dibawa ke rumah sakit. Dan film Dante's Peak pun berakhir.